Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atia Akila Tahlawiyah. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas 1A. Di sini saya akan membahas tentang bab 1 yaitu perkembangan bahasa. Adapun poin pertama yang akan kita bahas yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sendiri berasal dari bahasa Melayu yang telah menyebar luas bahkan sebelum diresmikannya sebagai bahasa negara, yaitu pada Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kenapa dari begitu banyaknya bahasa Indonesia yang ada di Indonesia ini, kenapa malah bahasa Indonesia atau bahasa Melayu lah yang dijadikan sebagai asal lahirnya bahasa Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan itu, maka hal itu terjadi karena adanya 3 faktor. Yang pertama yaitu karena bahasa Melayu sebagai lingua franca, yang maksudnya adalah bahasa Melayu ini telah digunakan sejak pada zaman Sriwijaya dalam bahasa perdagangan. Jadi pada saat dalam perdagangan, orang-orang yang dari berbagai suku itu telah memahami bahasa Melayu, yang bahkan dari suku-suku yang berlatar belakang dari bahasa ibu yang berbeda. Kemudian yang kedua faktornya adalah bahasa Melayu ini praktis dan sederhana. Jadi maksudnya adalah bahasa Melayu ini struktur atau segi struktur bahasanya itu lebih mudah dimengerti dari bahasa-bahasa lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai kebutuhan politik. Maksudnya adalah kenapa tidak bahasa dari berbagai suku-suku yang begitu banyak lainnya yang diambil sebagai bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia itu karena bahasa Melayu itu adalah bahasa perdagangan sejak zaman Sriwijaya, dan kebetulan para suku lainnya dalam perdagangan itu sudah memahami bahasa Melayu itu sendiri, dan apabila dijadikan antara salah satu bahasa dari berbagai suku itu, maka dapat timbulnya kericuhan atau pertentangan gitu, karena begitu banyaknya orang yang berbeda atau ketidakadilan yang terjadi karena malah memilih bahasa lainnya sebagai bahasa asal lahirnya bahasa Indonesia gitu. Maka itulah kenapa dipilih bahasa Melayu sebagai kebutuhan politik, karena agar tidak terjadi pertentangan apabila dipilih agar tidak jadi pertentangan apabila dipilih bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa-bahasa suku-suku yang lainnya. Jadi, demikianlah 3 alasan mengapa bahasa Melayu dijadikan bahasa persatuan, baik itu bersifat komunikasi maupun bersifat politis. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia itu ada 4. Yang pertama itu waktu. Nah, waktu ini terdapat 3 fase, yaitu yang pertama fase prakolonial, yaitu fase di mana bahasa Indonesia ini atau bahasa Melayu ini dapat kita temukan di prasasti ataupun inskripsi. Nah, kemudian yang kedua yaitu pada fase kolonial, di mana bangsa asing yaitu orang-orang barat sudah bergabung dengan bergaul dengan bangsa-bangsa Indonesia, di mana mereka menemukan bahwa bahasa Melayu ini telah dijadikan bahasa pergaulan, perhubungan, dan digunakan juga untuk perdagangan. Kemudian yang ketiga itu fase pergerakan, di mana bahasa Indonesia ini telah diresmikan, dan bahasa ini dimulai dari tahun 1901, yang di tahun ini juga disusun ejaan resmi yaitu ejaan Van Ophuijsen. Nah, kemudian yang merupakan cikal bakal ejaan Indonesia yang saat itu juga masih terdapat penggabungan antara 2 konsonan untuk membentuk huruf-huruf. Contohnya seperti huruf C dijadikan huruf TJ, atau huruf J dijadikan atau ditulis huruf DJ. Jadi huruf J itu ditulis dengan huruf DJ dan huruf C itu ditulis dengan huruf TJ gitu. Nah, kemudian yang kedua itu faktor politik. Nah, muatan politik ini sudah sangat melekat bahkan sejak kelahiran bahasa Indonesia. Nah, di mana unsur politik yang paling nyata itu adalah pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, kemudian eksistensi bahasa Indonesia ini juga semakin kuat ketika adanya pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia ini sebagai bahasa negara. Faktor yang ketiga itu sosial budaya, di mana bahasa Indonesia itu dapat berkembang itu dari interaksi-interaksi antara satu suku dengan suku yang lainnya, di mana dengan adanya interaksi sosial itu maka lahirlah perkembangan bahasa
dan istilah-istilah kebahasaan itu lahir dari berbagai bangsa tadi yang telah berinteraksi. Misalnya istilah-istilah kebahasaan itu ada yang berasal dari bahasa Jawa, bahasa Sunda, Bugis, Batak, dan lain-lainnya. Dan bahasa itu diakui oleh mereka. Nah, kemudian dikembangkan oleh pemakainya. Maka lahirlah sebagai bahasa Indonesia. Nah, kemudian faktor yang keempat yaitu iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Nah, jadi bahasa Indonesia ini banyak lahir atau banyak dipengaruhi oleh teknologi, di mana teknologi ini juga banyak lahir dari tangan-tangan asing, sehingga banyak bangsa Indonesia yang masih bingung untuk mengucapkan istilah-istilah asing itu untuk dijadikan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, banyak istilah-istilah asing yang langsung diserap utuh oleh bangsa Indonesia, serta ada pula yang diserap kemudian langsung dipadankan dengan bahasa Indonesia. Contohnya seperti website dijadikan laman atau upload diubah ke bahasa Indonesia menjadi kata unduh. Nah, kemudian poin yang B atau poin yang kedua yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia itu ada dua, yaitu perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka dan perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka yaitu ketika bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu, yang bahasa Melayu itu sudah digunakan sejak zaman Sriwijaya dan dijadikan bahasa dalam perdagangan dari berbagai suku yang memiliki latar belakang bahasa ibu yang berbeda. Kemudian yang kedua, perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka, yaitu yang pertama kali diresmikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan atau bahasa resmi itu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Hari Sumpah Pemuda, dan kemudian pada Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 di situ dijelaskan lagi bahwa atau disahkan kembali bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara. Dan poin yang ketiga yaitu ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia itu ada 4 jenis, yaitu ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi, yang kedua ragam bahasa berdasarkan cara pandang penuturnya, yang ketiga ragam bahasa berdasarkan cara pembicara, dan yang terakhir ragam bahasa berdasarkan media. Poin yang keempat yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia itu ada dua, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu berfungsi sebagai lambang identitas nasional, dan yang kedua lambang kebanggaan nasional, yang ketiga alat pemersatu, dan yang keempat sebagai alat penghubung antar budaya antar daerah. Yang kedua yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, berfungsi sebagai yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua sebagai bahasa resmi pengantar dalam lembaga-lembaga pendidikan, yang ketiga sebagai bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dan yang keempat sebagai bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Poin yang kelima yaitu fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia terbagi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai alat mengungkapkan perasaan dan mengekspresikan diri, dan yang ketiga sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, dan yang keempat sebagai alat kontrol sosial. Kemudian fungsi bahasa Indonesia yang kedua yaitu fungsi khusus. Yang pertama untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, yang kedua untuk mewujudkan seni atau sastra, yang ketiga untuk mempelajari bahasa-bahasa kuno, dan yang keempat untuk mengeksploitasi iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Demikianlah materi atau pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.